Om wilaheng sedaya masidam sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun buat dulur-dulur semua yang sudah support dan dukung Surya Lau Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang akhir-akhir ini banyaknya prediksi-prediksi atau terawangan-terawangan tentang keadaan Nusantara. Banyak yang memprediksi akan terjadinya bencana besar, akan terjadinya fenomena-fenomena di bumi Nusantara ini, sampai kebangkitan Sang Satrio Piningit ataupun Ratu Adil sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Memang kalau kita menelaah pada saat ini adalah zaman goro-goro ataupun banyaknya bencana alam. Sebenarnya ini sudah pernah terjadi di zaman dahulu, dan semua rakyat dulu di Nusantara itu sudah memahami bahwa sesuatu yang terjadi dahulu itu akan terulang lagi, terus terulang, yaitu di khususnya tanah Jawa itu setiap 2000 tahun itu akan terjadi banyak bencana, sehingga sampai dulu terkenal dengan sebutan Mahapranalaya. Mungkin kalau tanah Jawa ini sudah tidak bisa dihitung. Inilah fenomena di tanah Jawa, karena pulau ini memiliki banyak gunung Merapi. Jadi segala sesuatu bisa terjadi di tanah Jawa ini. Nah, sebenarnya prediksi-prediksi ini seharusnya jangan disampaikan ataupun jangan disenterkan terus-menerus, karena prediksi-prediksi ini justru akan membawa kita ke ranah sugesti orang-orang. Bencana yang seharusnya bisa diredam malah akan terjadi. Seharusnya kita menenangkan hati seluruh rakyat Nusantara. Kita memberi himbauan boleh, tapi jangan sampai membawa orang-orang itu dalam kecemasan, karena alam ini adalah gejolak dari manusia-manusianya juga. Di sebuah pulau ataupun apabila seluruh masyarakat di pulau itu dalam ketakutan, ya pulau itu akan terjadi bencana. Karena manusia itu sendiri juga bagian dari alam. Gonjang-ganjingnya manusia, tidak menentunya rasa atau perasaan dari manusia itu sendiri juga menentukan alam sekitar. Makanya lebih baik kita memberi motivasi kepada teman-teman. Semoga Pulau Jawa ini tidak terjadi apa-apa. Dan tentang rumor mau terpecahnya Pulau Jawa jadi 2 bagian itu, saya rasa tidak ada lah. Itu hanya prediksi. Prediksi itu bisa terjadi dan juga bisa tidak. Namanya ramalan. Ramalan itu akan terjadi apabila sudah terlalu banyak yang meyakini. Kalau tidak ada yang meyakini, ya tidak akan terjadi namanya ramalan. Karena kita tidak bisa menentukan ke depannya. Kita tidak bisa menembus rahasia Tuhan ataupun rahasia alam. Mereka memiliki ritme sendiri yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Makanya kalau Pulau Jawa terbelah jadi 2, itu hanyalah sanepo ataupun sanepan dari para leluhur dulu, bahwa Pulau Jawa itu terbelahnya karena apa? Perkembangan zaman. Jadi 2, 1 masih memakai ada tradisi budaya Jawanya, dan yang satunya meninggalkan adat budaya Jawanya. Ini sebenarnya terbelahnya di situ, bukan pulaunya yang terbelah. Makanya jangan khawatir, Pulau Jawa akan tetap menjadi Pulau Jawa, dan semoga bisa terhindar dari segala
bencana dan mara bahaya. Kita tanamkan sugesti-sugesti yang positif dalam diri kita. Kita selalu tanggap dengan fenomena alam. Tengen kalau orang Jawa, titen bahwa akan terjadi sebuah fenomena. Jadi kita bisa tanggap bencana. Di saat kita semua tanggap, kita juga tidak akan terlalu khawatir karena kita sudah bersedia, bersiap sebelum bencana itu terjadi. Karena alam itu kalau mau bencana pasti ada tanda-tandanya. Tergantung kita sigap atau enggak menanggapi dari bencana-bencana tersebut. Ini sebenarnya pelajaran dari leluhur. Ajaran leluhur kita dahulu. Makanya leluhur-leluhur kita dahulu itu sebenarnya orang-orang yang tanggap dengan bencana. Kenapa rumah dulu di atasnya dibangun dari kayu? Itu karena apa? Karena tanggap bencana. Tanggap bencana. Jadi kalau roboh, kalau kena bencana itu kerugiannya tidak terlalu besar. Dan kalau menimpa orang itu juga tidak menimbulkan kematian. Itu sebenarnya mereka itu tanggap. Orang dulu itu pinter, bikin bata juga bisa, tapi bikin rumahnya, batanya itu rata-rata dari pondasi. Dibikin pondasi saja, atasnya pasti kayu, ringan, dibikin yang ringan. Karena apa? Ya itu tadi, tanggap dengan bencana. Nah, kita sekarang harus waspada. Ingat dan waspada. Ajaran-ajaran leluhur itu sebenarnya sudah sangat modern. Mereka tidak perlu alat pendeteksi bencana. Mereka paham. Mereka sangat tahu gerak-gerik alam. Makanya leluhur-leluhur kita terdahulu itu cara beribadahnya menghadap langsung kepada alam. Ada menghadap pohon, ada menghadap gunung. Orang menghadap gunung jangan disangka itu menyembah gunung. Mereka itu fokus dengan gunung itu. Kalau sewaktu-waktu mau meletus mereka tahu. Dan gunung itu dia selain memberi bencana juga memberi keberkahan, memberi penghidupan. Karena di saat bencana memang menimbulkan kerusakan. Habis bencana, tanah di sekitar gunung itu pasti subur. Juga memberi penghidupan. Mereka paham itu. Makanya mereka selalu bersyukur. Kadang membuang sesaji diberikan kepada gunung, sambil menelaah, mengamati. Nah, ini budaya yang hilang sampai sekarang. Makanya gunung mau meletus tidak ada yang tahu. Tahu-taunya sudah mau meletus. Karena kurang tanggap. Walaupun sudah ada alat canggih kayak apa, nyatanya masih ada korbannya. Karena apa? Ketanggapan. Nah, semoga kita bisa kembali kepada ajaran-ajaran leluhur kita. Kita jangan jauh-jauh dari ajaran leluhur kita kalau tidak ingin terjadi sesuatu kepada diri kita. Mereka mengajarkan kita itu berbagai macam pengetahuan, bukan hanya kesaktian, tapi pengetahuan, pengkajian hidup, ilmu kehidupan mereka itu luar biasa. Karena leluhur-leluhur kita terdahulu itu sangat dekat dengan alam. Makanya sembahyangnya dengan semedi, diam, merasakan gejolak alam. Jadi di saat alam mau ada fenomena itu sudah tahu. Ini musimnya hujannya mau gini, harus tanggap. Ini nanti ada banjir gini-gini, sudah tanggap. Tidak perlu banyak prediksi. Jadi pemahaman itu penting. Kadang tradisi itu bukan hanya sekedar tradisi. Budaya bukan hanya sekedar budaya. Tapi itu bisa menjadi pembelajaran kita bagaimana leluhur-leluhur kita dulu mengenal dirinya dan alam semesta. Itulah cara mereka. Dan terbukti leluhur-leluhur kita terdahulu memang luar biasa, mampu tanggap dengan bencana. Tidak kayak kita sekarang ini terlalu sibuk dengan kepentingan kita sendiri sehingga
Di saat terjadi bencana kita kebingungan. Nah, semoga bermanfaat buat semuanya. Mari kita kembali ke ajaran leluhur-leluhur kita terdahulu. Selama itu memberi kita kebaikan hidup, apa salahnya kita melakukan? Karena sebuah budaya dan tradisi itu penting, dan itu adalah ciri khas jati diri dari sebuah negeri. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.